Jadi nanti saya datang lagi ke sini ngobrol lagi dengan Bapak Ibu santai, nggak mesti IKT dan sebagainya, ya. Udah aja ikut Bapak Ibu ngajar dalam kelas. Nggak usah supervisi, ngapain? Ini Pak Kepala misalkan, saya mau supervisi, wah kesan Bapak Ibu kan dinilai. Sedangkan orang punya resisten untuk dinilai. Itu fitrah manusia. Nggak mau dinilai itu. Begitu kan? Tiba-tiba Pak Nanang masuk, saya pengen ngobrol, pengen ngajar bareng, kan begitu bahasanya. Jadi kalau bicara supervisi biasanya wah di benak kita dinilai. Nanti ada besok saya diskusi terkait dengan penilaian kinerja guru dengan GTK. Nanti seperti apa hasilnya saya sampaikan, barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah itu diantara yang kenapa saya harus menceritakan ini. Karena percuma IHT 4 hari, tapi mindset Bapak Ibu, kemudian penampilan Bapak Ibu tidak dirubah. Yang kedua adalah pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik. Saat tata usaha memberikan pelayanan. Bapak Ibu guru pelayanan di mana? Kita ini sadar tidak sadar terdisrupsi oleh dua hal. Yang pertama revolusi industri 4.0. Itu hal yang kita hadapi sekarang. Bahwa semua berbasis teknologi, ya. Semua berbasis IT, betul. Itu menjadi tekanan yang luar biasa. Ada beberapa pegawai yang akan hilang tergantikan oleh mesin. Contoh pengadministrasian nanti akan hilang, bendahara nanti akan hilang. Sekarang sedang mulai bertahap itu kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank itu akan hilang karena semua sudah mesin. Pertanyaannya apakah nanti perlu juga teller? Belum tentu juga, karena kita kan nggak main uang fisik. Sekarang sudah cashless kan gitu ya, sudah nggak ada lagi. Nah itu sebuah keniscayaan bagi kita. Yang kedua, kita itu terdisrupsi oleh COVID-19. Tiba-tiba jebret bulan April COVID. Yang dulu kita tatap muka berubah menjadi daring. Hikmahnya Bapak Ibu kenal dengan Zoom, Bapak Ibu kenal dengan Google Classroom, Bapak Ibu kenal dengan Webex dan macam-macam. Yang tidak bisa PowerPoint itu mendadak bisa. Gitu kan? Nah itu karena kita dipaksa. Saya setuju dengan teori tadi, dengan tadi Ibu bilang dipaksa. Kalau Bapak Ibu mengikuti teori Profesor Dr. Yohanes Surya, pembimbing Olimpiade Matematik dan Fisika, dia menemukan teori mestaku, semesta mendukung. Oh, kalau kita tidak percaya, Bapak Ibu dikejar anjing, ada pagar di situ 1,5 meter, saking takutnya bisa loncat. Betul Bapak Ibu? Setelah loncat anjingnya pergi, kita mikir kok bisa ya? Itu semesta mendukung. Betul nggak Bapak? Dan siswa kita punya itu, dan Bapak Ibu punya itu. Cuma karena kita berada dalam zona nyaman, itu nggak pernah keluar gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu berada dalam sebuah tekanan, itu keluar. Jadi apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro betul, bahwa siswa itu bukan botol yang kosong. Tugas kita adalah memfasilitasi sehingga yang isi-isi tadi keluar dengan sendirinya, tidak dipaksa. Burung tetaplah menjadi burung dengan terbang yang tinggi, kambing tetaplah kambing menjadi kambing yang gemuk, tidak usah dirubah. Sekarang pertanyaannya, tidak semua putra-putri Bapak Ibu yang sekarang di kelas 11 dan 12 misalkan, semuanya pengen jadi dokter. Ada yang pengen menjadi penyanyi dangdut, kan gitu Bapak ya? Ada yang pengen jadi pelukis. Sekarang oleh Pak Wahid disuruh belajar geografi. Kalau negara Hayati harus kan gitu ya. Wah, Muhammad di guru biologi kamu harus ngapalin A, B, C, matematik ini para anak pusing gitu kan. Ada lagi siswa yang pengen jadi ibu rumah tangga, diajari oleh guru kimia ini formalin begini-begini, nggak dipakai oleh anak-anak jadi ibu rumah tangga. Itu nggak mungkin ibu rumah tangga beli tahu, kemudian nanya ke tukang tahu, Bu ini ada formalinnya enggak? Oh ditempelin sama tukang tahu. Asli itu kan? Atau anak-anak biasa ngajar menghitung luas gitu ya, datang ke tukang tahu diukur luasnya. Wah bapak menurut hitungan saya ini nggak 500 harganya, 250. Wah dikamplang sama tukang tahu. Atau Pak Wahid ngajar geografi, anak nggak bisa nyapu, angin dari timur ke barat, nyapunya dari barat ke timur. Nah ini yang salah di kita. Ya, jadi mulai hari ini kita kembali bangun kesadaran bahwa
disrupsi yang tadi yang dual itu penuntut kita harus berubah. Kita tidak bisa lagi mengajarkan anak dengan gaya-gaya yang lama. Makanya ada kata-kata bijak dari Maria Tugu. Kita tidak akan pernah sukses di masa depan kalau kita melakukan tindakan dengan cara-cara yang lama. Maria Tugu kan? Suka begitu Bu ya? Rubah itu. Nah, luar biasa. Salam super gitu ya. Salam lover gitu. Nah itu yang kita maksud dengan perubahan mindset dan sebagainya. Nah faktor ketiga tadi 3P tadi baru kita bicara prestasi. Jadi prestasi itu di ujung, bukan pertama. Yuk kita prestasi, jangan. Dan satu hal yang tidak bisa terdisrupsi oleh revolusi industri dan COVID adalah sentuhan Bapak Ibu di dalam kelas. Gak akan bisa tergantikan kalau Bapak Ibu sebagai pendidik. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pengajar akan tergantikan oleh artificial intelligence. Sekarang ada Genius, sekarang ada Ruang Guru dan macam-macam platform belajar. Muncul lagi sekarang platform Merdeka Pengajar. Semua tergantikan. Yang tidak bisa tergantikan adalah karisma Bapak Ibu di dalam ruang kelas. Anggap anak-anak kita itu adalah alat musik, kitalah konduktor. Kita lah yang menggerakkan mereka mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke timur, mau ke barat. Itu yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya nggak akan banyak membahas teknis karena itu wilayahnya bapak-bapak dan kurikulum sama bapak kepala sekolah. Saya hanya kebijakan global. Sekarang yang miris loh, indeks mutu SMA di Jawa Barat itu hanya 6,51. 6,51. Basis dasarnya hasil UN. Sekarang ada lagi AN ya. Sudah dibuka belum Pak rapor mutunya? Sudah. Nanti kita di KCD itu akan ada priority contest. Priority contest itu bukan berarti kejuaraan, bukan. Cuma istilahnya biar agak menarik. Ya Bu ya. Jadi kalau kita pengen bikin rumah makan, menu makanannya kan menarik. Mie goreng cintaan gitu ya. Padahal tetapnya mie goreng telur gitu kan gitu ya. Atau rice bowl gitu kan. Padahal nasi goreng kan gitu ya. Kita kan lebih suka dengan istilah asing dibandingkan dengan istilah kita. Kalau kopi kapal api berapa harganya? 2.000. Tapi kalau kita ganti dengan black coffee jadi berapa? 20. Bener kan Pak? Pangkas rambut Asgar berapa Pak? 10.000. Tapi kalau ganti nama jadi barbershop, betul kan? Lotek berapa ya? 10.000. Tapi kalau saya ganti salad with saus tomat, saus peanut, gitu ya, sayuran dengan saus kacang sama aja isinya. Lotek-lotek kene kan gitu ya. Betul nggak Ben? Betul. So perumahan pinggir kebun pisang misalnya gitu kan, nggak ada buku yang mau. Tapi kalau diganti, ya kan? Beside apa garden apa gitu kan, ganti banana beside garden misalkan gitu. Wah iya sih enak, di mana di banana bisa gitu, kebun pisang. Nah orang kita kan di situ. Tapi itu harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Karena memang kondisi kita seperti itu. Iya Bu Ibu ya. Jadi hal-hal seperti itu butuh kreativitas dan inovasi dari Bapak. Kreativitas dan inovasi nggak perlu terlalu tinggi. Kadang-kadang kita terbelenggu dengan ide-ide yang besar. Makanya sering mengatakan begini ke anak-anak. Idenya sederhana. Yang tidak boleh sederhana adalah ikhtiarnya. Betul. Kita lupa, hidup itu menjulang tinggi tapi upayanya kecil. Justru dibalik sekarang. Almarhum Basuki Pelawak, saya selalu punya 250 gerai bakso sebelum meninggal beliau. Ditanya pada saat itu acara apalah, hitam putih, bukan hitam putih apa gitu. Idenya sederhana. Kenapa membuat bakso sampai segitu besar? Saya pengen orang yang makan bakso saya tidak selilit. Sederhana nggak Bu? Dagingnya tidak nyangkut di gigi. Berarti dagingnya harus halus. Sederhana. Tapi ikhtiarnya yang tidak sederhana. Jadi nggak usah tinggi-tinggi, misalkan kita masuk ITB, nggak usah. Biarkan saja Bapak mengalir. Toh pada akhirnya dengan nilai-nilai kebaikan yang Bapak Ibu tanamkan, kita menjadi sadar. Oh bahwa saya harus hidup di ITB,
kalau memang bakatnya seperti itu. Sekarang lagi viral kan di TikTok Bapak Ibu ya, pengakuan seorang ibu guru yang ketemu dengan alumninya, mantan muridnya, yang jadi dokter macuek, yang justru ini, ya itu yang salah di kita. Dan ibu pasti merasakan itu, pernah ngalami itu Bapak Ibu. Tapi kenapa harus begitu terus ngajarnya? Tuntutan kurikulum 100%, target kurikulum 100%, nilai KKM 75. Itu kan target yang dibebankan kita. Nah, bangsa kita itu senang begitu, senang standar, katanya kebinekaan global. Aneh Bapak Ibu ya. Pak kepalanya juga sama, guru harus begini, nggak mesti begini. Makanya nanti minta ke Pak kepalanya, Pak bajunya ganti, jangan seragam kaki aja. Bosan kami diberi baju seragam, gitu kan? Ganti yang kekinian. Ya Bapak ya. Iya, pakai dasi apa? Yang penting mah jangan bajunya pink, celananya kuning, jangan begitu. Gampang juga. Iya kan? Atau atasnya hijau, tengahnya kuning, celananya merah, persis lampu lalu lintas gitu. Saya senangnya guyon Bapak saya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini karena Sabtu waktu terbatas. Tapi saya suka dan saya tidak merasa tadi orang nomor 1 kebanyakan ya. Udah jelas saya koordinator kepala sekolah gitu. Jadi ya, kalau KCD itu biasanya lebih gimana gitu. Dan ya ini namanya hidup. Mungkin di mata Bapak wah enak dari KCD. Ternyata sebagian waktunya sudah terendut oleh jadwal. Jadi saya tidak bisa lagi menikmati seperti dulu waktu kayak Pak Tohid nongkrong. Saya hobinya ngopi, nongkrong di warung kopi, makan di warung hilang waktu sekarang dengan jadwal. Jadi kadang-kadang saya ngobrol dengan anak-anak, dengan istri. Iya Bu ya, kalau bisa mengundur saya tuh enak zaman dulu. Tapi udah gimana? Karena mungkin amanat yang diberikannya. Jadi saya hanya menjalankan ketetapan yang diberikan Allah, sampai kapan saya nggak tahu. Nah itu yang pernah saya pikirkan. Maka yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu guru, mungkin juga mohon maaf barangkali yang bapak-bapak yang di usia di atas saya. Tugas kita hari ini adalah memperbaiki nilai pribadi kita. Biarkan Allah yang menyiapkan masa depan kita sesuai dengan keindahan pribadi kita hari ini. Itu saja ya. Jadi yang mau belum berubah, ayo berubah. Saya mah ngajarnya ya kayak gitu ya, ngajarnya belum benar, niatkanlah rezeki kita menjadi barokah. Kan gitu ya, untuk memberikan rezeki kita barokah, menjadikan rezeki kita barokah berarti ngajarnya yang benar. Karena rezeki itu hanya dimakan anak-anak dan orang tua dan mertua dan yang lain. Maka yang belum titip ke Pak Kepala, bukan dengan himok kita takut, bukan dengan PRK Bapak takut, itu kan? Karena apa yang nanti kita tanam itulah yang akan kita petik. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti ada balasannya. Ya Bapak ya, nggak ke kita, nggak ke anak, mungkin cucu. Di saya mah guru, gitu kan? Siapa tahu cucu Bapak jadi kepala dinas. Itu pasti Bapak Ibu, menteri. Saya kadang-kadang kalau merenung sendiri, ini yang patosan di belakang tahu rumah saya ini pas bisa di bawah tanggul, nggak ada tanggul. Saya selalu mikir gini, kenapa kok saya bisa sampai di titik ini? Saya guru kampung, ya kan, kaya materi tidak, kenalan pejabat tidak. Saya hanya bekerja dengan ikhlas, itu modal saya. Saya nggak mikirkan yang lain. Tiba-tiba ketemu A, tiba-tiba menjadi B, tiba-tiba menjadi C, itu bukan urusan saya. Itu yang tadi. Tugas kita hari ini adalah apa tadi itu? Memperbaiki nilai diri kita. Biarkan Allah yang menyiapkan masa depan kita seindah pribadi kita hari ini. Termasuk yang belum berjodoh. Ya kan, yakin lah nanti biarkan Allah mencarikan jodoh seindah pribadi kita. Itu kan? Ya jangan wajahnya Bu, kalau wajahnya gampang dipoles. Sekarang dengan kamera jahat bisa cantik, bisa ganteng. Ya, jadi sampai ketemu nanti dengan anak-anak. Nanti saya juga pengen ngobrol di kegiatan MPLS. Ya kita cerita banyak dengan anak-anak, kita cerita karena saya hobi baca. Saya satu hari itu harus 2 jam membaca. Tapi tidak membaca gitu enggak.
Membaca terus, kan kita kadang-kadang kalau disebut belajar itu masih buka gitu segede. Bapak Ibu kalau lihat gini gimana coba pandangnya? Enak duluan. Betul nggak Bapak Ibu? Pengen muntah jadinya. IKM dengan berbagai macam teori dan dasar hukum, hafal ngotok, kerjakan tuh kan gitu. Apa yang tadi saya baca? Hanya lampiran terakhir, lampiran 2, pemenuhan beban guru. Sing saya baca, kan itu penting buat Bapak Ibu. Yang lain ikuti saja harusnya. Belum bisa, nanti juga bisa. Belum pintar, nanti juga pintar. Kapan pintarnya? Ya nanti. Kan gitu ya. Insya Allah semuanya akan sampai, dan saya yakin Jalan Sana menjadi salah satu sekolah favorit. Guru-gurunya luar biasa, ada Pak Fahri dan teman-teman. Pengen ini tahu semua, tapi kapasitas memori saya sudah banyak terganggu dengan aturan.